Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Hadirin rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena pada hari ini kita masih dapat memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan prosesi ibadah Jumat berjamaah, seraya berharap dan memohon kepadanya agar amalan kita diterima dan diridhoinya. Dan dalam kesempatan bulan Ramadan ini, kita juga bermohon kepada Allah kiranya hari-hari Ramadan yang telah lewat dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari-hari Ramadan yang tersisa beserta malam-malamnya merupakan sisa-sisa Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berdoa agar saudara-saudara kita yang sedang sakit atau karena uzur tidak dapat hadir berjamaah untuk dikaruniai kesembuhan, kesehatan, dan kelancaran sehingga nantinya dapat melaksanakan ibadah Jumat bersama-sama kembali. Hadirin rahimakumullah, perjuangan kita menjalani hidup dan mempertahankan kualitas kehidupan kita seringkali membuat kita lupa akan tujuan sesungguhnya dari hidup itu sendiri, dan kita terjebak dalam fase-fase transisional yang bersifat sementara. Kita terjebak dalam persepsi ruang dan waktu yang dekat yang disebut dengan dunia beserta materi perangkat hidup, dan melupakan fase terpenting, yaitu fase kehidupan abadi di akhirat. Kehidupan hakiki yang semua manusia, rela atau tidak rela, suka atau tidak suka, mempercayai atau tidak, akan mengarah ke sana dalam bentuk kematian sebagai pintu gerbangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu, di antara kalian yang paling baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Demikian surat Al-Mulk ayat 1 dan 2. Ayat di atas menegaskan bahwa hidup kita adalah ajang ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal terbaik sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dan menganugerahkan kehidupan akhirat yang penuh kenikmatan yang hakiki. Allah juga menegaskan, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kenikmatan dunia dalam ayat tersebut di atas porsinya adalah sebagai sesuatu yang jangan dilupakan atau disepelekan, namun tujuan utamanya adalah tetap kehidupan akhirat. Kalaupun kita berjuang mempertinggi kualitas kehidupan dunia,
seperti pemenuhan hajat hidup yang layak dengan materi yang memadai, maka kita memperjuangkannya dalam rangka mendapat ridhonya dan melakukannya berdasarkan petunjuk dan perintahnya. Jika kita memantapkan orientasi ibadah kita kepada Allah dalam setiap aktivitas kita, maka gelimang harta dunia tidak akan membuat kita terlena dari akhirat karena berbangga diri dan merasa cukup tak memerlukan petunjuk ilahiyah, seperti halnya fenomena at-takatsur, bahkan menjadi takabur dengan contoh ekstrim Fir'aun. Namun juga kekurangan harta dunia tidak akan membuat kita kufur, meninggalkan Allah karena disibukkan oleh pencarian tak berujung terhadap harta tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, kadal faqru ayyakuna kufro. Hampir saja kefakiran itu menjerumuskan kepada kekafiran. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, kecenderungan kita memenuhi hajat hidup dengan mengejar kenikmatan dunia adalah anugerah yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Namun, jika kita memanfaatkan kecenderungan-kecenderungan tersebut dengan cara-cara yang diridhoinya, menjadikannya sarana ibadah dan bekal di akhirat, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia di hari akhir. Sebaliknya, jika kita menjadikan kecenderungan tersebut sebagai tujuan utama dan cara meraihnya serta pemanfaatannya tidak mencerminkan nilai-nilai ibadah kepadanya, maka sesungguhnya kita menjadi orang yang disimpangkan, terdeviasi dari tujuan semula dan akan merugi kelak di hari akhir. Allah berfirman dalam Ali Imran ayat ke-14, Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat yang baik, tempat kembali yang baik, yaitu jannah, surga. Orang yang mukmin akan berusaha memenuhi kecenderungan syahwat kepada wanita atau lawan jenis dengan ikatan pernikahan yang dihalalkan, bukan dengan perzinaan yang mengundang dosa. Mendidik anak-anak agar menjadi anak soleh bukan hanya untuk dibangga-banggakan semata, mencari dan memanfaatkan harta secara halal bukan hanya karena nafsu menumpuk harta dan bermewah-mewah, memanfaatkan sarana seperti kendaraan yang baik untuk bekerja dan beramal bukan hanya nafsu mengkoleksinya demi status dan pujian orang lain. Orang mukmin akan memanfaatkan aset-aset ekonomi yang dimilikinya untuk kebaikan dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya, bukan untuk menumpuknya dan hanya memperkaya diri, serta mempersulit orang lain, mempersulit orang banyak untuk mengakses kesejahteraan, seperti halnya kasus kelangkaan barang kebutuhan pokok yang direkayasa oleh segolongan oknum tertentu yang saat ini sedang viral di masyarakat. Seorang mukmin senantiasa berusaha menjadikan kecenderungan duniawiyahnya untuk dibimbing petunjuk Allah Subhanahu wa taala, karena menyadari kesenangan yang sejati adalah kesenangan berada di kampung yang sejati pula, yaitu akhirat. Sebagaimana Allah terangkan dalam ayat berikutnya, Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa, pada sisi Rabb mereka ada surga yang mengalir, ada taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka dikaruniai pasangan-pasangan yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, dalam khutbah pertama, khatib menyampaikan peringatan dari Allah tentang al-ibad, yaitu hamba-hamba yang tidak tertipu syahwat duniawiyah, namun justru menjadikan kecenderungan ini sebagai sarana dan media untuk mendapatkan tempat kembali yang hakiki, yaitu jannah atau surga yang dirindukan. Pertanyaan berikutnya muncul, apakah kriteria orang-orang yang disebut ibad, hamba-hambanya tersebut dalam konteks ayat ini? Allah menjelaskan dalam ayat berikutnya, Ali Imran 16 dan 17, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang senantiasa berdoa, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang sidik, benar, yang tetap taat, qanit, yang menafkahkan hartanya, berinfak di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Ternyata untuk menjadi hamba-hamba yang tidak terjebak syahwat dunia, dalam konteks ayat-ayat ini rahasianya adalah selalu menyadari bahwa di hadapan Allah kita adalah lemah, mudah terjerumus dosa dan kesalahan, oleh karenanya senantiasa kita memohon ampunannya. Berikutnya, siapapun kita, pedagang, pegawai, pengusaha, mahasiswa, pelajar, dan lainnya, hendaknya selalu menumbuhkan karakter sabar, yaitu tetap bertahan dalam nilai-nilai kebenaran ketika kita dilanda hal-hal yang tidak diingini, semisal musibah atau hasil yang tidak sesuai harapan atau perjuangan yang harus dihadapi, dan kemampuan mengendalikan kekecewaan dan kemarahan dalam naungan kesadaran bahwa Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Karakter berikutnya adalah sidik, berlaku lurus, hanif, jujur, objektif, dan amanah dalam setiap aktivitasnya, menjadi agen-agen yang mencontohkan nilai-nilai kebenaran ilahiyah dalam kehidupan sehari-hari. Karakter berikutnya adalah qanit, taat, patuh terhadap perintah Allah dalam segala suasana, dengan tenang dan sadar selalu memperbaiki kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berinfak, merelakan dengan ikhlas sebagian dari rizki yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita untuk diberikan kepada keluarga terdekat, kerabat, masyarakat, dan kemanusiaan secara umum dengan niat membantu dan meringankan penderitaan yang lain. Dan terakhir, mereka yang senantiasa memohon ampun kepada Allah, beristighfar, terutama pada waktu-waktu yang utama, semisal waktu ashar atau waktu sahur atau sepertiga malam yang terakhir. Waktu yang hening dan kondusif bagi seseorang untuk mengakui dan memohonkan maghfirah Allah, dan agar diberinya petunjuk agar senantiasa berada pada siratal mustaqim. Istighfar pada waktu sahur inilah yang sedang kita latih dalam bulan Ramadan mulia ini, agar kita dapat membekali kekayaan yang tak bernilai harganya, agar kita dapat membekali diri dengan kekayaan yang tak berhingga nilainya, yaitu kedekatan dengan Allah, taqarrub ilallah.
kebahagiaan atau capaian di dunia ini dan juga musibah atau kehilangan, baik dalam bentuk fisikal material atau juga mental emosional, pada dasarnya adalah ujian agar kita kembali kepadanya, mendekat kepada Rabbul Alamin. Wa qata'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Sebagian di antara mereka ada yang menjadi orang-orang yang soleh, dan di antara yang mereka sebagian lagi tidak demikian. Dan kami beri ujian, beri cobaan mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali. La'allahum yarji'un. Akhirnya marilah kita berdoa agar Allah senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya dalam segenap aspek kehidupan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimis shalah.